Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube saya. Nah, seperti yang saya tuliskan pada judul teman-teman, jadi ini adalah murni pengalaman pribadi saya teman-teman. Jadi memang terdapat beberapa alasan kenapa saya sepertinya tidak akan membeli HP Samsung dalam jangka waktu lama teman-teman. Nah, alasan yang paling penting menurut saya itu adalah karena sepertinya Samsung di Indonesia itu dia tidak terlalu memperhatikan konsumennya. Kenapa? Karena seperti ini teman-teman, mungkin sudah pernah saya bahas di sedikit di video saya sebelumnya di yang untuk Reno 10 kali zoom mungkin, bahwa semuanya ini adalah salah satunya tentang chipset teman-teman. Jadi chipset ini apa sih? Chipset ini sebenarnya otak dari handphone itu sendiri teman-teman. Jadi yang memproses gambar, membuat handphone itu bisa berjalan dan lain-lain. Nah, handphone Samsung yang masuk ke Indonesia itu sebagian besar itu memasukkan handphone dengan chipset buatan mereka sendiri teman-teman. Nah, chipset mereka itu bernama Exynos teman-teman, di mana seperti yang kita ketahui sendiri bahwa untuk chipset handphone Android itu terdapat 4 pemain besar teman-teman, di mana pertama itu ada Qualcomm dengan Snapdragon-nya, Samsung dengan Exynos-nya, High Silicon Kirin oleh Huawei, dan juga MediaTek yang digunakan pada handphone mid to low range teman-teman. Nah, untuk handphone Samsung sendiri, untuk pasaran di Asia ataupun global sepertinya, untuk sebagian besar daerah itu mereka menggunakan chipsetnya mereka sendiri teman-teman. Nah, itu menurut saya agak aneh karena mereka masih menjual harganya hampir di seluruh dunia itu harga handphonenya sama teman-teman. Tapi mereka menggunakan chipset yang memang selalu banyak yang mengatakan bahwa bagus kok chipset Samsung itu, Exynos itu oke, bla 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 bla. Tetapi pada kenyataannya sendiri, yang banyak reviewer katakan bahwa Samsung itu, Exynos itu masih kalah dari Qualcomm teman-teman. Sedangkan di tempat asalnya Samsung sendiri, yaitu di Korea dan Amerika, mereka itu herannya HP-HP Samsungnya itu diisi dengan chipsetnya Qualcomm teman-teman. Nah, kenapa mereka kalau seandainya memang pede dengan chipset buatan mereka, kenapa mereka tidak menjual Samsung dengan chipset Exynos di negara asal mereka? Nah, itu alasannya adalah karena memang kalau dilihat dari chart ini teman-teman, ini adalah chart baru oleh Antutu, di mana untuk dari kemampuan sendiri Exynos dan Snapdragon itu untuk varian yang terakhir pun masih kalah jauh teman-teman. Oke, ini Exynos yang terbaru, ini Snapdragon yang sebelumnya yang 855 Plus, ini yang 865 yang 5G yang terbaru. Itu lumayan jauh gapnya teman-teman. Jadi untuk mungkin dari efisiensi maupun untuk dari kemampuan itu masih terpaut jauh. Yang saya heran itu kenapa mereka menjual harga yang sama untuk handphone mereka itu, padahal chipsetnya berbeda. Chipset berbeda itu pasti menghasilkan sistem processing yang berbeda teman-teman. Jadi seumpama begini, teman-teman mengambil gambar, mungkin saja akan gambarnya itu bakal lebih bagus di handphone Samsung sama-sama nih. Handphone Samsung S20 Plus sama Samsung S20 Plus. Mungkin saja hasil yang dihasilkan handphone dengan Snapdragon yang chipset itu bakal lebih bagus teman-teman dibandingkan Exynos. Jadi yaitu mungkin salah satu alasan cukup besar saya kenapa saya mengatakan bahwa sepertinya saya tidak akan membeli HP Samsung dalam jangka waktu lama teman-teman, karena menurut saya mereka harusnya, karena pasar Indonesia itu adalah salah satu pasar yang cukup besar untuk Samsung, harusnya dia memberikan segala sesuatu yang terbaik teman-teman, karena mereka mematok harganya juga cukup tinggi teman-teman, hampir 20 juta. Nah, sedangkan kompetitornya contohnya seperti Oppo saja, dia itu banyak yang mengatakan ya kurang bagus merek Oppo, merek Cina lain-lain. Tapi menurut saya untuk handphone yang terakhir mereka ini, kalau disuruh memilih pun, kalau saya disuruh memilih mengeluarkan duit, mungkin saya akan memilih Oppo teman-teman. Yaitu kan yang bersaing kan Samsung S20 Plus, Samsung S20 Ultra, dan juga Find X2 Pro. Nah, Find X2 Pro itu dia chipsetnya lebih bagus teman-teman. Dia menggunakan Snapdragon 865 teman-teman. Oh iya, dan sebagai catatan juga teman-teman, untuk
salah satu alasan mungkin kenapa di Korea itu menggunakan chipset Snapdragon teman-teman untuk di handphone flagship terbarunya Samsung itu adalah karena efisiensinya teman-teman. Ya sebagai catatan efisiensinya itu cukup lumayan berbeda teman-teman. Kalau nggak salah itu untuk daya baterainya itu masih tersisa 10% di handphone Snapdragon yang di Samsungnya itu dibandingkan apabila menggunakan chipset Exynos teman-teman. Jadi itu juga mempengaruhi performa untuk penggunaan jangka panjang sebenarnya teman-teman. Mengapa sepertinya saya sedikit agak cukup kecewa dengan Samsung Indonesia teman-teman, karena apabila kita menggunakan handphone dalam jangka waktu lama, sedangkan untuk efisiensi dayanya itu mereka untuk otaknya sendiri mereka belum terlalu bisa seperti terlalu optimal, maka itu akan menurunkan performa dari baterai teman-teman. Nah, itu juga salah satu alasan. Jadi sebenarnya saya ini adalah veteran pengguna Samsung teman-teman. Jadi saya sudah menggunakan Samsung dari lama, dari Samsung S4 beralih ke Samsung Note 3 juga saya pernah pakai. Tablet saya Samsung yang Tab 10.1 2014 saya pernah pakai. Kemudian Samsung S7 Edge, kemudian saya juga yang terakhir yang saya pakai itu Samsung S9 teman-teman. Nah, itu menurut saya selalu masalahnya itu adalah setelah penggunaan setahun setengah aja tuh kemampuan baterainya sudah turun teman-teman, dan handphonenya juga cepat panas. Nah, yang saya baca review-review banyak yang di luar negeri itu juga mengatakan bahwa kalau dilihat sama-sama handphone Samsung nih, tapi yang satu menggunakan chipset Snapdragon, yang satu menggunakan chipset Exynos, itu untuk dari temperaturnya itu sendiri apabila digunakan di aplikasi yang sama, maka untuk di Exynos sendiri itu temperaturnya bakal lebih tinggi teman-teman, dimana itu akan mempengaruhi performa dari baterainya teman-teman. Jadi apabila teman-teman sering menggunakan handphonenya untuk bermain game, atau menggunakannya juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat, menurut saya apabila di head to head, apabila teman membeli Samsung dengan proses chipsetnya itu Snapdragon, maka akan bertahan lebih lama teman-teman dibanding apabila teman-teman membeli handphone Samsung itu dengan chipsetnya Exynos yang beredar di Indonesia. Ya, mungkin itu sekedar sharing dari saya aja teman-teman. Ya menurut saya sih kalau untuk memilih handphone itu salah satu yang pentingnya itu adalah chipset teman-teman. Jadi menurut saya kalau memang khususnya ini yang saya bahas ini adalah handphone Android ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman chipset itu sangat perlu. Jadi mungkin makanya kan banyak reviewer mengatakan masih like beberapa flagship beberapa tahun yang lalu, tapi dengan catatan bahwa chipsetnya itu masih oke teman-teman. Jadi jangan sampai membeli beberapa handphone itu harganya cukup tinggi tapi chipset yang digunakan ternyata masih untuk chipset HP, ternyata yang digunakan HP yang di bawahnya teman-teman, karena itu bakal berpengaruh terhadap jangka waktu pemakaian, terutama untuk orang yang sering menggunakan handphonenya itu mungkin untuk video, untuk editing video, untuk bermain game, itu cukup lumayan berpengaruh dari pengalaman saya teman-teman. Oke, mungkin itu sekedar sharing dengan saya teman-teman, dari saya teman-teman. Mungkin kalau ada kritik dan saran yang mungkin juga tidak sependapat dengan saya, mungkin bakal banyak yang mengatakan bahwa ya kan tidak semua handphone itu berdasarkan kemampuan Antutu, benchmark dan lain-lain. Benar, tetapi yang perlu kalian ketahui adalah bahwa dengan menggunakan chipset yang terbaru, otomatis efisiensi daya akan selalu lebih baik, di mana itu akan berpengaruh terhadap penggunaan handphone itu. Apabila kalau kalian bilang enggak masalah kok, maksudnya saya juga cuma pakai media sosial, benar, tapi kalau dibandingkan handphonenya sumpama harganya sama, tetapi chipset yang satu lebih bagus, ada kemungkinan bahwa handphone dengan chipset ini akan bisa dipakai lebih lama dibanding dengan handphone yang satu ini, karena seperti yang kita ketahui aplikasi akan selalu mengupgrade dirinya, di mana akan selalu membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi lagi dibanding yang sebelumnya. Oke? Sorry ya teman-teman, sepertinya terpotong-potong terus ya. Pokoknya kalau ada kritik dan saran mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Mohon bantuannya juga dengan melakukan subscribe dan menonton video-video saya, dan juga kalau bisa di-share. Oke, thank you teman-teman.